Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Gimana hati aman? Aman. Aman terkendali. Hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahim. Kami pun juga bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bisa silaturahim dengan keluarga kami yang ada di sini, satu persatu dari ujung Aceh sampai ujung yang paling timur ke Papua dan semua kota yang mungkin belum bisa tersebut namanya. Insya Allah rezekinya berkah berlimpah, sakinah mawaddah warahmah. Anak kita, keturunan kita yang kita tinggal di rumah semakin saleh-salihah. Kitanya istiqomah, pulangnya husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat berpakaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, kita rindui syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tema kita di sesi yang kedua ini adalah rahasia hidup bahagia di tengah kesibukan dunia. Wajah-wajah sibuk semuanya, sibuk beramal shalih. Yang kalau ditanya, Mbak hobinya apa? Ke Makau? Oh enggak. Shanghai? Oh enggak. Atau kemana lagi, ke Beijing atau liburan vacation kemana? Enggak. Lah terus hobinya Mbak apa? Hobi saya beramal sholih. Kan pernah ya ada sahabat ditanya, saya nggak pernah menemui hobi kecuali 3. Siapa yang ditanya hobinya 3? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, hobimu apa? Hobi saya 3. 1. Melihat wajah Nabi yang mulia. 2. Ada di sisi Nabi yang mulia. 3. Membersamai dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi salah satu sahabat senior hobinya tuh melihat Nabi, ada di samping Nabi, dan membersamai dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita mau sama belajar supaya hidup kita tetap bahagia. Walaupun hadirin harus tahu rumusnya dulu ya jemaah. Tidak ada hidup yang terus bahagia. Ini buat status updatean status hari Ahad. Udah siap? Statusnya biar ada warnanya gitu, nggak selalu Masya Allah tabarakallah. Adalah sedikitlah statusnya. Udah? Tidak ada hidupnya manusia yang terus bahagia. Kadang-kadang ada masanya kita bahagia, ada masanya kita kecewa. Gak ada manusia yang setiap hari megang uang terus. Nanti ada masanya dimana kita tidak punya uang. Hidup pasti silih berganti. Kalau hari ini bahagia, besok boleh jadi kecewa dan sebaliknya. Tapi kalau kita percaya janjinya Allah, fa inna ma'al usri pasti hidup kita akan tenang dan gak gelisah kalau kita lagi tidak baik-baik saja, karena kita tahu bahagia sumbernya ada di Allah Azza wa Jalla. Share. Pakai filter yang paling putih. Coba cari filter yang gak dingin. Filter apa dicari. Kita hidup nyari bahagia. Dulu teman-teman pernah seorang datang kepada seorang ulama. Syekh, saya mau nanya, di mana bahagia itu? Tanya seseorang di sebuah majelis sama seorang ulama. Terus syekhnya bilang gini, bahagia itu hinggap dan bersemayam di hati yang penuh rasa syukur. Saya cuma jawab gitu aja. Bahagia itu hinggap di hati dan jiwa yang penuh rasa syukur. Terus pemuda ini nanya lagi,
Dulu saya izin cerita ya. Sebelum saya nikah, saya punya satu inceran seorang wanita yang saya ingin dia jadi istri saya. Kata laki-laki ini, sebelum saya nikahin beliau tuh beliau wanita paling cantik di dunia. Nggak ada wanita yang lebih cantik selain beliau. Tapi kok setelah menikah kayaknya berbeda. Dulu yang paling cantik jadi yang biasa-biasa aja. Apalagi setelah 10 dan 20 tahun saya menikah dengannya, saya melihat, wahai Syekh, banyak perempuan di luar sana lebih cantik daripada istri saya. Kenapa ini Syekh? Akhirnya seorang ulama bilang, sesungguhnya istrimu bukan tidak cantik, tapi engkau yang tidak bisa menundukkan pandangan matamu. Kalau, kata Syekhnya gini, kalau kamu menikahi semua perempuan yang ada di muka bumi, nanti kamu akan menyaksikan hewan atau binatang di luar sana lebih cantik dari semua perempuan yang kamu nikahi. Kuncinya ada pada saat kita menundukkan pandangan. Itu kata seorang syekh sambil menimpali tentang rasa syukur. Sehebat, sekeren, secantik, sekaya raya apapun seorang wanita, kalau ada di tangan laki-laki yang salah, dia dianggap seperti sampah. Loh, ini ngalamin semua. Based on true story. Tapi sebetapapun sederhananya seorang perempuan, kalau ada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan jadi seorang ratu yang dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan episode hidup itu punya banyak ceritanya. Hari ini apa yang kita gelisahkan banyak ya. Kalau ditanya satu-satu, nanti habis ini kan ada cerita yang jawab. Tapi pasti cerita demi cerita tuh akan ngalir gitu aja. Ada yang masalahnya di orang tua, ada yang masalahnya di finansial keluarga, ada yang masalahnya di anak, ada yang masalahnya di rekan kerja, partner atau siapapun, ada yang masalahnya di tuan rumahnya, majikannya misalkan. Itu masalah kita tuh macam-macam. Dari semua masalah-masalah yang diincar rasa bahagia, saya mau masukin bahagia itu ke hati saya. Banyak orang menganggap saya baru bahagia kalau teman saya nanti membahagiakan saya. Yang kayak gini gak mungkin akan bahagianya bertahan lama, karena dia menyandarkan bahagia pada yang bukan semestinya, yaitu manusia. Kan berharap kepada manusia patah hati yang paling disengaja. Sering kecewa, terluka gara-gara berharap sama manusia. Kan gitu ya. Kita mah ngetiknya pakai jari, dia bacanya pakai hati. Atau dibalik misalkan. Nah, bangun boundaries makanya. Kadang-kadang ada batasan-batasan di Islam yang harus kita pegang erat, jangan sampai itu tertawar dengan satu apapun. Terus bahagia itu adanya di mana? Bahagia ada di hati yang penuh rasa syukur. Saya melihat pernah ada kejadian di sebuah peristiwa, seorang circle sosialita di sebuah kota pergi safar. Pesawatnya pesawat terbaik dengan maskapai terbaik, duduknya juga diduduk bukan bisnis tapi atasnya bisnis, dia first class. Dia pesan sebuah penginapan, di mana penginapan itu Presiden Suite, kamarnya menghadap bisa melihat ke seluruh kota yang tempat dia berlibur di negara itu. Dia turun dari pesawat, dijemput oleh sebuah jemputannya pun kendaraannya prima dan bagusnya bukan main. Dengan semua teman-temannya cekakak cekikik, tapi begitu masuk kamar hotel yang niatnya mau liburan, tiba-tiba handphonenya berdering, cekling. Ada pesan masuk dari nomor yang gak dikenal. Dibuka pesannya, isinya sebuah video, muter, 60%, 80%, akhirnya full, dipencet sama dia video itu, klik. Ternyata video itu pasangannya yang sedang bermain dari belakang. Bermain di belakangnya dia. Pertanyaannya, kira-kira yang tadinya niat liburan harusnya bahagia, kira-kira liburannya bahagia atau tidak setelah melihat video itu? Kenapa bisa tahu enggak?
Bukannya tadi dia naiknya first class pesawatnya, bukannya dia tadi pesan kamar yang presiden suite, bisa ngelihat seluruh kota di negara tempat dia liburan, bukannya dia ditemani sahabat-sahabat bestie terbaiknya, bukannya dia hidup cari bahagianya adalah dengan cara juga dijemput oleh kendaraan yang prima pas turun bandara, tapi kenapa nggak bahagia? Kenapa? Karena video itu menyerang batinnya, nyerang hatinya, makanya nggak bahagia. Oh, Ustadz, itu dengan uang loh, bisa A, bisa B, bisa C. Iya, tapi nyerang hatinya, jadi ya rusak semuanya. Apa yang beliau bilang? Enggak, saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau pulang sekarang juga. Nggak jadi liburan, bad mood semuanya, bestie-bestinya juga nggak enak kalau mau liburan sendirian. Akhirnya semua pulang dan nggak jadi liburan. Terus itu semua gimana yang selama 7 hari di booking, 7 malam 8 hari, hilang, hangus. Nggak peduli karena dia tahu batinnya sakit. Hadirin tahu bahwa kisah-kisah yang kayak gini nih bukan kisah-kisah panjempol belaka. Boleh jadi kita selama ini menganggap bahagia itu selalu tertakar oleh materi semata. Padahal pas dititipin belum tentu juga akan bahagia. Kita menganggap kayaknya hidup orang ini enak, kayaknya orang itu enak, lihat dari postingannya enak. Ternyata hidup tak seindah postingan sosial media. Ya kan? Coba jujur-jujuran, kalau pas kemarin kita pulang, terus sedikit banyak ada reuni, kita hadir, orang-orang pada bilang kan, jenengan mah enak mbak, di Hong Kong, pasti ke Disneyland, pasti ke A, pasti ke B, betul atau betul? Dalam hati, saya ketawa di batin, Ustaz. Coba kalau jenengan jadi, itulah hidup, wang sinawa. Hidup kadang-kadang saling memandang satu sama lain. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, padahal ternyata rumput oplosan, rumput plastik. Kita ini mau nyari bahagia, ayo deh coba dilihat. Tadi Quran surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa nih hidup kita ma'isyatan dhanka? Kok hidup kita banyak gelisahnya, nggak senengnya? Karena faktor jauh dari Allah. Makanya kadang-kadang bahagianya sering tertunda. Coba deh hadirin, dipospon sebentar rasa yang suka membandingkan sama hidup di sosial medianya orang lain. Lagian juga kita kan sadar sama sadar kok, sosial media yang kita posting itu hasil dari 30 kali jepretan foto, dipilih yang paling baik, diedit. Itu dari satu yang naik ke Instagram, hasil 30 tek. Setelah 30, belum lagi kalau tasnya nggak kena, tasku belum kelihatan. Tas saya harus ikut. Padahal baru dibongkar belakangan, rame di Instagram, di mana-mana. Tas-tas mahal, salah satu tempat produksinya tidak jauh dari Hong Kong, di Cina. Lagi saya umroh, ngelihat ada unta yang labbaik Allahumma labbaik, unta yang mainan yang talbiyah, tulisannya made in China. Kemarin itikaf, kan beli kayak kursi-kursi gitu kan buat itikaf biar sandaran gitu. Kursi berapa harganya? 240 real. Tulisannya made in China. Apa sih yang gak made in China? Handphone ini emang kita kira made in-nya made in mana, hadirin? Sekarang harus diakui ya jemaah, memang negeri itu sedang berkembang pesat luar biasa. Kami ngeliat di sini pun kita kayak hidup di 2060 mungkin ya. Semuanya di bawah tanah, kereta MRT on time tepat waktu, luar biasa banget. Mudah-mudahan insya Allah Hong Kong diberkahi Allah.
Semua hadirin yang ada di sini juga dirahmati Allah. Jadi kita mau sama belajar cari kebahagiaan. Gimana cara mencarinya? Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-14. Maaf, surah 14 Ibrahim ayat ke-7. Diulangi saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 sudah ketemu ya, pelan-pelan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah semua nikmat yang hari ini engkau terima. Siapa yang pernah minta dalam doa, ya Allah, besok hamba terbangun, mudah-mudahan mata masih bisa melihat? Rata-rata kita kan gak doa gitu kan? Ya Allah, izinkan besok hamba terbangun, tangan masih bisa digerakkan, kaki berjalan, jantung berdegup kencang. Rata-rata kita kan gak minta gitu. Mintanya, ya Allah, kalau jodoh dia orang, saya juga orang ya Allah. Atau ya Allah, hamba mau rezeki hamba seperti ABCXZ. Itu sih gak apa-apa, gak salah. Apalagi dengan sebutan-sebutan Ustadz, doa spesifik boleh Us, boleh. Kayak gimana contohnya? Mendoakan spesifikasi calon, misalkan saya mau laki-laki yang tingginya 175 cm, kulit warna tunnya seperti putih bengkoang, kalau duduk lebih tinggi dari teman-temannya karena dompetnya tebal. Ya kayak gitu, dia rinci itu boleh, tapi ada tapinya nih. Kalaupun laki-laki itu ada, kita mau sama dia, dia mau nggak sama kita? Itu yang jadi pertanyaan. Balik lagi di jamaah, rasa syukur itu babnya tuh banyak. Kita tuh miss di rasa syukurnya. Kita nggak ada rasa syukurnya. Padahal kunci bahagia akan datang nomor 1, bersyukur. Coba diulang, 1, 2, 3. Syukur tuh kunci nikmat nanti didatangkan sama Allah lebih banyak. La in syakartum la azidan. Kalau mau ditambah, syukur dulu deh. Syukur gak harus sama sesuatu yang besar. Dari hal-hal sepele, kecil, ketemu orang bilang makasih. Kalau dalam bahasa Hongkong terima kasih apa? Toce, toce sai, atau apa segala macam kayak gitu. Itu hal-hal sederhana. Dan terima kasih itu punya konsep terima lalu kasih. Berarti makin banyak terima harus makin banyak terima kasih. Terima kasih. Nggak ada loh jemaah orang yang makin banyak memberi, bersedekah, masuk headline news, si fulana miskin karena sodakoh. Nggak ada. Rata-rata justru malah sesuai apa yang Nabi bilang, sedekah pangkal kaya. Nabi pernah bilang, mana qasat malun min sodakotin bal yazdad. Harta yang kamu keluarin gak akan berkurang tapi makin nambah. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasa kayaknya kurang, padahal enggak, padahal nambah. Waktu zaman Nabi ada seorang 3, 1 botak, 2 penyakitnya lepra, 3 buta. Botak penyakitnya lepra, botak penyakit lepra sama buta, 3.
Terus tiga-tiganya ini diuji. Dalam sekian waktu semuanya sabar menerima ujian. Yang pertama botak, yang kedua anak muda, yang kedua penyakit lepra, yang ketiga matanya buta. Sampai suatu ketika Nabi cerita, malaikat datang sama tiga pemuda ini, lalu mengabulkan permintaannya pemuda ini, apapun yang dia minta. Yang botak pertama bilang gini, "Fulan, Mas, saya mau sembuh dari botak saya, dan setelah sembuh dari botak saya mau dikasih unta sesuai dengan apa yang Anda mau beri sama saya." Dikasih unta. Yang kedua penyakit lepra juga minta sama, "Saya minta sembuh dari penyakit lepra saya, dan saya tolong dikasih unta." Yang ketiga juga sama, yang buta, "Wahai Tuhan yang buta, apa yang Anda minta?" Lalu Nabi cerita, dia minta kesembuhan dari butanya dan dia minta unta. Kama qala Nabi SAW. Tiga-tiganya diuji sama Allah dengan ujian berkelimpahan. Waktu diuji botak, lepra, buta, diuji sakit, bisa bersabar. Tapi pas diuji kaya harta, dua dari mereka, si lepra dan buta matanya, congkak lagi sombong plus pongah. Ada orang datang, "Saya minta tolong dong." "Hah, enggak. Ini dapat dari mana kekayaanmu?" "Iya, karena kerja keras saya dan segala macam-macamnya." Akhirnya dua yang congkak karena Allah titipkan harta, diambil kembali, ludes lagi, dan dia balikin lagi seperti default awalnya. Kena penyakit lepra dan matanya buta. Pemuda satunya yang botak, dia dikasih sama Allah Azza wa Jalla, "Iya, dulu sayanya juga seperti Anda, tapi sekarang saya bersyukur kepada Allah, semua atas karunia dan taufik dari Allah." Karena dia bersyukur, Allah tambahkan lagi, "Yaudah, ini tetap ada padamu dan ditambah 2 kali lipat dari yang sebelumnya menjadi milikmu." Ternyata orang-orang yang bersyukur itu selangkah lebih maju ketimbang orang yang selalu ngeluh. Kita ngeluh gak akan nyelesain masalah. Yang ada ngeluh malah tambah. Apalagi kalau ngeluhnya di depan bukan sosmed, mungkin di depan teman-teman kita, yang kadang-kadang teman kita tuh bukan lagi punya perhatian, atau mungkin kalimatnya kayak, lagian kadang-kadang teman kita mungkin melihat kita ngeluh cuma bilang, "Jok ngopo," atau dengan kalimat-kalimat senada kan. Terus kenapa? Kalau hidupnya susah dan segala macam, ya terus gimana saya bisa bantu? Ujung-ujungnya yang bisa nolong diri kita sendiri setelah pertolongan Allah adalah diri kita sendiri. Udah, diri kita. Makanya di mana cari bahagia? Bahagia itu dekat, nggak jauh, ada di dalam hati yang bersyukur. Poin 1. Ini buat update status hari Senin besok. Sudah siap?